Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sabat hari ini 6 Oktober berjudul Kadesh Barnea. Penjelasannya, ada satu momok yang menghantui bagian awal dari kitab Ulangan, yaitu momok Kadesh Barnea. Cerita yang patut disayangkan ini, sebagaimana kita lihat, diatur sebagai latar belakang langsung dari kitab Ulangan dan penting untuk melihat lebih dekat cerita ini. Bacalah Bilangan 14, bagaimana orang-orang bereaksi terhadap laporan dari para mata-mata dan apa hasil dari reaksi mereka. Lihat juga Ulangan 1 ayat 20-46. Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita apa yang terjadi saat itu, di mana ketika dikirimkan 12 orang pengintai, 10 dari antara mereka menyampaikan bagaimana hal-hal yang terjadi dapat menakuti bangsa Israel, bahwa orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang tinggi besar dan mereka memiliki perlengkapan senjata yang lengkap. Sedangkan bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir tidak memiliki keahlian berperang sedikit pun. Sehingga apa yang disampaikan oleh 10 pengintai ini membuat para bangsa Israel takut dan mereka berharap kembali ke Mesir. Padahal 2 orang dari mata-mata itu menyampaikan bahwa kita sanggup untuk mendapatkan tempat yang sudah Tuhan janjikan. Mari kita bergantung kepada Tuhan saja. Tapi apa yang disampaikan 2 orang mata-mata ini tidak dapat mempengaruhi bangsa Israel. Karena bangsa Israel tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Kita bisa menarik banyak pelajaran penting dari cerita ini, tetapi satu yang penting yang akan muncul kembali dalam kitab Ulangan dapat juga ditemukan di Bilangan 14. Bacalah Bilangan 14 ayat 11-20. Tadi sudah kita baca. Walaupun kita melihat Musa kembali bertindak dalam perannya sebagai pengantara, apa yang penting sehubungan dengan alur pemikirannya dengan Tuhan tentang mengapa Tuhan tidak harus memusnahkan bangsa Israel? Luar biasa hubungan yang begitu dekat antara Musa dengan Tuhan dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ternyata Musa selalu memikirkan bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Dan apa yang disampaikan Musa di sana dapat juga membuat keputusan besar yang terbaik bagi bangsa Israel. Tuhan mengasihi, tapi Tuhan juga menyampaikan bahwa ada konsekuensi dari kesalahan dan ketidakpercayaan manusia. Pikirkan tentang apa yang Musa sedang katakan kepada Tuhan. Jika engkau melakukan hal ini, lihat bagaimana engkau di mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di area ini. Poin ini sangat penting karena pada akhirnya segala sesuatu yang Allah ingin lakukan bagi bangsa Israel adalah bukan hanya untuk kepentingan bangsa Israel itu sendiri, tetapi juga itu untuk semua manusia secara keseluruhan. Bangsa Israel harus menjadi terang kepada dunia sebagai satu saksi kepada orang-orang dahulu kala tentang kasih, kuasa, dan keselamatan yang ditemukan dalam Allah yang benar ini, dan bukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga yang disembah oleh bangsa-bangsa ini. Tetapi seperti yang Musa katakan, jika engkau membinasakan bangsa Israel ini lalu apa? Bangsa-bangsa sekitar akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Tertulis dalam Bilangan 14 ayat 16. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah tema yang ditemukan di keseluruhan Alkitab. Ide bahwa Allah harus dimuliakan dalam hidup umatnya, bahwa kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Allah harus dinyatakan di dalam gerejanya, melalui apa yang dilakukan lewat umatnya. Tentu saja umatnya tidak selalu membuat mudah baginya untuk melakukan hal ini, tetapi pada akhirnya, Allah akan dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini. Bacalah Efesus 3 ayat 10. Apa yang sedang Paulus sampaikan di sini dan bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana pelbagai ragam hikmat dari Allah itu dinyatakan kepada dunia? Peran apa jika ada
yang kita miliki sebagai individu-individu untuk mewujudkan hal ini. Apa yang diterapkan oleh Musa ketika hikmatnya begitu baik kita pandang dan juga orang lain dapat kita pelajari dalam Alkitab adalah kisah Yusuf. Bagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepadanya untuk menerjemahkan mimpi, serta Daniel yang diberikan hikmat oleh Tuhan juga untuk menerjemahkan mimpi dan juga memimpin bangsa di mana dia berada saat itu. Hikmat-hikmat yang Tuhan berikan kepada manusia ini merupakan salah satu cara agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan peran kita di dalamnya adalah ketika kita dapat mengerti satu hal yang tidak dimengerti oleh banyak orang, kita harus membanggakan dan memuliakan Tuhan. Gantinya meninggikan diri sendiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini kami belajar dari peristiwa bangsa Israel di Kades Barnea. Bagaimana hikmat yang Tuhan berikan kepada Musa, memberikan kepada kami kekuatan, bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati kami, membantu kami mendapatkan hal-hal yang tidak dapat dimiliki orang lain. Dengan bergantung kepada Tuhan, kami akan mendapatkan banyak jalan keluar. Bantulah kami Bapa untuk terhindar dari dosa kesombongan, untuk hal yang kami lebih mengerti dari orang lain. Bantulah kami untuk tidak jatuh dalam hal ini dengan pengetahuan yang kami miliki, dengan kemampuan dan talenta lebih yang kami miliki. Tapi biarlah kami akan semakin dituntun Tuhan menjadi lebih rendah hati dan selalu memuliakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Kami pun memohon agar terus mendapatkan didikan dari Tuhan, sehingga kami dapat mengikis tabiat-tabiat kami yang masih belum berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.